kasih Yesus. Aduh, Kok dia lagi deh. Aku nggak suka gereja sama kedengeran dia. apa? Padahal cuma di pikiran adik-adik aja. Tapi waktu ketemu sama temen, adik-adik masih senyum. Nah, itu juga udah dosa. Karena adik-adik di pikiran udah kesel, udah ngumpat-ngumpat orang, udah pengen marah-marah sama orang gitu. Nah, yang kedua, nggak cuma pikiran adik-adik. Ternyata perkataan juga lebih parah lagi dosanya. Ketika kita kesel, kita nggak suka sama orang, terus kita lontarkan dengan bicara gitu ya. Kita misalnya ngomong, aku nggak suka sama kamu soalnya kamu tuh jelek misalnya gitu. Kita melukai hati orang itu dosanya berlipat ganda. Udah kita mikirnya jelek, ucapannya jelek. Apalagi adik-adik kalau kita sampai bertindak yang menyakiti orang. Misalkan udah mikirnya jelek, kita udah kesel sama orang, udah marah-marahin orang dalam pikiran kita, terus kita ucapin, ih kamu jelek, aku nggak suka sama kamu itu nakal, kamu tuh apa segala macem. Udah gitu, saking keselnya kita pukul nih misalkan. Nah, adik-adik, ini Tuhan lebih nggak suka lagi. Tuhan bakal super sedihnya luar biasa kalau kita melakukan itu. Jadi adik-adik, dosa itu nggak cuma apa yang kita lakukan aja, tapi hati-hati ya, karena pikiran kita pun kita cuma mikir aja itu udah dosa adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kakak mau kita seru-seruan, kita mau quiz time. Nah, adik-adik coba, siapa di sini yang mau main quiz sama kakak? Angkat tangannya dong. Aku. Siapa yang mau? Aku. Wah, aku. Oke. Ya, nah, kakak main kuisnya nggak sendirian adik-adik. Hari ini kakak ngajak temen deket kakak. Namanya, sini, Kanepil. Nah, ini dia. Jadi, kakak hari ini akan, apa ya, Kanepil bilangnya kita akan drama. Ya, kita akan drama. Jadi, kita akan drama, nanti adik-adik bertugas untuk menebak kira-kira ini dosa apa sih yang lagi kakak lakuin. Oke, siap ya adik-adik ya? Siap? Dosa ya dosa. Oh, dosa ya dosa benar, tapi dosa itu gak cuma ada satu, ternyata dosa Jenisnya banyak. Nah, coba ya, dari ada 7 dosa nanti, ada 7 dosa pokok, dosa utama, adik-adik kira-kira kita lagi ngelakuin apa dan dosa kita apa. Siap ya adik-adik ya? Nah, jawabnya di chat ya, Kak Ina. Kenapa? Jawabnya di chat kan, Kak Ina? Boleh di chat, boleh kalau misalkan diutarakan juga boleh, di mute, Oh, unmute aja ya, biar ya. kita mau Silakan di Iya, di unmute aja. Ya, nanti yang tahu jawabannya bisa langsung di unmute ya. Oke, nih. Kakak praktekin. Kanepil. Iya Kak Ina. Lihat deh, aku punya handphone baru loh. Wow. Punya enggak? Bener banget ya. Semua adalah dosa ya, betul. Nah, ini adalah dosa, namanya dosa kesombongan. Nah, adik-adik tahu nggak dosa kesombongan ini kenapa sih kesombongan itu dosa? Ternyata dosa kesombongan adalah dosa yang pertama banget yang harus bersyukur dengan ada Bapak nggak suka. Karena dengan kita sombong, kita merasa bahwa kita itu lebih hebat dari orang lain. Dan ketika kita sombong, kita ngerasa segala yang kita lakukan itu karena kemampuan kita. Ya, kita pinter, itu karena kita yang bisa. Padahal
enggak adik-adik. Iya betul, kita pinter karena kita belajar. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kepintaran itu untuk kita, kita nggak akan bisa pinter. Jadi kita nggak boleh sombong. Karena segala sesuatunya itu Tuhan Yesus yang kasih buat kita. Ya adik-adik, jadi kesombongan itu nggak bagus banget. Oke, nggak bagus banget. Nah, akibat dari sombong apa coba? Kalau orang sombong biasanya kenapa? Coba adik-adik boleh di-unmute. Sakit hati. Punya teman. Sampai dijauhin teman. Dijauhin teman, betul. Dijauhin teman. Terus orang yang disombongin kan kesel ya. Dimusuhin. Punya teman Sombong bermain. banget gitu ya. Adik-adik, nah sekarang boleh di-mute lagi. Nah, coba sekarang adegan kedua. Kita lihat dosa yang kedua tuh apa sih? Oke, siap? Adik-adik siap? Sombong-sombongan. Siap ya? Nih, yang kedua. Nih, yang kedua nih ya. Lucu. Aku punya boneka lucu banget. Halo Kak Ina, main yuk. Aku punya boneka baru. Halo. Kok boneka kamu lebih bagus sih? Enggak, punya kamu juga bagus. Enggak, aku mau punya kamu. Iri hati. Punya dua. Aku pengen punya dua. Aku punya satu aja. Ayo. Bukan iri hati. Ayo yang lainnya. Coba, bukan iri hati. Betul, adik-adik. Aku jawab serakah. Iris serakah, egois rebutan. Oke. Sekarang boleh di-mute lagi adik-adik. Diambil. Nah, betul yang tadi dibilang serakah. Bahasa lain dari serakah adalah ketamakan. Jadi, tadi itu adalah contoh orang yang nggak pernah puas adik-adik. Padahal kayak Kak Ina tadi. Kak Ina udah punya boneka. Udah lucu padahal ini kecil kan. Tapi Kak Ina ngelihat Kak Nepil punya boneka lebih besar. Jadi Kak Ina kayak pengen rebut terus nggak mau. Pokoknya Kak Ina harus punya dua. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang serakah, nggak cukup satu. Nah, coba nih kakak mau nanya. Di sini adik-adik, ada yang punya kakak adik, pernah nggak ngerebut mainannya? Gak pernah kak, karena kakakku cowok. Mainannya gak pernah sama. Direbut. Oh, ada yang rebut? Ada yang rebut? Aku gak pernah rebutan kak, karena aku jarang banget tinggal sama koko. Aku sama kak aku yang rebut. Oke, di sini ada yang bilang, ada yang jujur ya. Tadi ada yang jujur. Aku tidak punya kakak, tidak punya adik, jadi aku perebutan. Iya. Nah, tapi Aku gak punya kakak, aku gak punya adik. Aku sendirian aja, jadi gak pernah rebutan. Iya, bagus banget. Nggak pernah rebutan. Markot Aku dia laki-laki, mainannya gak pernah sama kayak aku. Sekarang kita mute lagi Dengarkan ya. dulu Kak Ina Oke, ya. kita mute Nanti ada lagi. pertanyaan Nah. dari Kak Ina. Dengarkan, tidak bicara sendiri ya. Di chat Iya, saja, di jadi- chat tulisnya ya. Oke, adik-adik, jadi tadi bagus ya. Ada yang bilang, aku nggak pernah ngerebut, soalnya aku beda, katanya kakaknya. Terus ada yang bilang, aku mainannya beda kok, jadi aku nggak pernah rebutan. Nah itu bagus banget. Tapi tadi juga ada yang kakak sempet denger nih, ada yang bilang, oh aku pernah rebutan. Nah jujur pun itu hal yang baik ke adik-adik. Gak apa-apa, dulu pernah. Tapi yang penting kan sekarang tidak. Kakak punya adik kakak. Nah, adik-adik, kalau kita serakah, kita pengen ngambil apa ya, hak milik orang lain, kasihan ya. Kayak Kanepil tadi, Kanepil kan jadi nggak punya apa-apa ya, karena kakak rebut semuanya. Padahal kalau kita main bareng ya kan, kita sharing, kita kan bakalan bisa main bareng-bareng ya adik-adik. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik punya kakak adik atau punya teman ya, mau main-mainan dia, adik-adik minta izin dulu, terus udah gitu kita mainnya barengan, jadi semuanya happy, oke? Nah, terus sekarang adegan yang ketiga. Adik-adik siap ya? Adik-adik. Nah, nih. Akan ceritain gambar nih. Menyambar. Kok gambarnya dia bagus sih? Gambar aku kok jelek?
Iri hati. Iri hati. Iri. Luar biasa loh, adik-adik langsung cepet iri hati gitu ya. Bilang bos, hai. Iya benar adik-adik iri hati. Nah adik-adik boleh di-mute lagi. Tadi jawabannya udah luar biasa banget. Iya, sekarang semuanya di-mute ya. Oke, semua di-mute. Nah, sekarang Suara begini. Udah kalau udah disuruh. oke. Kalau disuruh Tadi jawabnya adalah iri hati. Nah, adik-adik nih kalau digambar ya. Kalau tadi kan kakak nyontohinnya ceritanya nih kakak lagi gambar sama Kak Nepil. Terus udah gitu kakak ngerasa gambar Kak Nepil lebih bagus daripada gambar kakak. Jadi kakak kesel. Nah, waktu kakak kesel, kakak jadi pengen ngancurin gambarnya kakak, gambarnya punya Kakak Nepil gitu kan. Nah, tapi ada juga adik-adik yang punya iri hati itu seperti ini. Kayak di gambar ini. Adiknya kayaknya kok lebih disayang sih, kok adikku lebih disayang sih sama mama papa, aku nggak suka deh, kok sekarang mama papa udah nggak pernah sih sayang sama aku. Nah adik-adik, hati-hati, pikiran itu udah dosa, walaupun adik-adik misalkan nggak marah-marah gitu ya, tapi adik-adik mikir bahwa papa mama lebih sayang sama adiknya adik-adik atau sama kakaknya adik-adik, itu juga udah nggak baik, karena papa mama pasti sayang semuanya. Gak ada yang lebih disayang. Kalau misalkan terlihatnya, ih adik aku kok papa mama lebih perhatian sih, itu sepatunya dipakein. Kok aku enggak? Kok bajunya dipakein? Kok aku enggak? Adik-adik berarti mestinya mikirnya, adik-adik itu udah dianggap dewasa sama papa mama. Karena adik-adik udah mandiri, adik-adik udah hebat, udah bisa pakai baju sendiri, udah pakai sepatu sendiri, jadi nggak perlu minta tolong lagi ke papa mama. Dan adik-adik, kalau adik-adik pengen tahu ya, biasanya papa mama itu akan melihat adik-adik tuh luar biasa. Mereka pasti dalam hati ngomong gini, wah anakku yang pertama ini atau anakku ini udah jago ya, aku udah nggak perlu khawatir lagi. Nah, adik-adik dengan begitu udah membuat papa dan mama senang. Jadi, adik-adik semua harus memiliki hati yang gembira terus, memiliki hati yang nggak iri hati ya. Nah, terus kita lanjut nih ke adegan yang keempat. Adegan keempat. Halo Kak Ina. Sorry. Sorry, nggak semuanya. Tidak memaafkan. Ya, betul. Marah-marah ya. Sekarang di-mute lagi adik-adik, kakak udah denger nih jawabannya, marah-marah. Nah, adik-adik semestinya ya, kalau misalkan kakak nih dibajul, apalagi nih lihat tuh, sampai basah gini. Udah gitu, Kak Nepil udah bilang sorry. Mestinya kakak ngomong apa? Oh ya udah nggak apa-apa Kak Nepil. Nanti ini kan bisa kering bajunya, nggak apa-apa kok. Basah sebentar, nanti juga kering. Kak Nepil kan nggak sengaja. Nah, adik-adik, terkadang kita itu melihat sesuatu hal udah jengkel dulu. Karena kaget, jadi bawaannya pengen marah kan. Kesel gitu. Misalkan ada yang tiba-tiba merebut barangnya gitu kan, kayak tadi tuh ada orang misalkan adik-adik ketemu teman-teman yang iri hati atau ketemu teman-teman yang serakah gitu, terus merebut mainannya. Nah, adik-adik reaksinya gimana? Ayo, marah-marah, ikut marah-marah. Ih, jangan, ini punya aku. Atau reaksinya, jangan dong, ini kan punya aku, kita main bareng aja ya. Nah, kan beda ya adik-adik. Kalau kita reaksinya nggak marah-marah, percaya deh, teman kita bakalan apa? Bakalan ngomong, ya udah deh, yuk kita main bareng. Tapi kalau kitanya tambah marah, wah adik-adik jadi perang, pasti jadi berkelahi. Semuanya pasti pengennya marah-marah, pengennya, wow kita berkelahi, nanti akhirnya apa biasanya?
ada yang terluka, ya pasti salah satu ada yang nangis. Jadi semua orang bakalan sedih gitu. Jadi kita harus berusaha untuk menahan amarah kita. Ya adik-adik ya, setuju ya? Setuju? Siapa yang mau nggak marah-marah lagi? Siapa yang mau sabar? Kasih jempolnya. Amin, puji Tuhan luar biasa. Nah, sekarang berikutnya nih. Filmnya seru. Aku udah sabar Kak sebetulnya. Kayaknya Tapi kamu teman-teman aku juga udah sabar. Aku ya nonton inilah. itu kan nggak boleh. Kamu kan belum 18 Aku tahun. Kamu boleh nonton itu. Kan mama udah bilang. Tapi kan aku udah ngerasanya aku udah gede, jadi aku nggak apa-apa nonton YouTube Iya, biasa. tapi kan kita nggak boleh nonton kayak gitu. Itu kan banyak kekerasannya. Kata mama kan nggak boleh. Udah matiin. Itu kan bukan YouTube. Lawan orang tua. Tidak menurut orang tua. Nah, ini rada tricky nih, ini rada susah nih. Mungkin adik-adik nggak tahu. Nih kakak kasih tahu ya. Ini namanya adalah Keras kepala. ini namanya adalah Keras hati. hal itu. Jadi kita kepengen nonton hal-hal yang tidak dibolehin. Itu tuh nggak boleh adik-adik ya. Misalkan nonton kekerasan, nonton yang Contoh kekerasan itu apa Kak? kekerasan itu yang misalkan teroris yang tembak-tembakan, ada darahnya di mana-mana, bucat sana sini gitu kan. Itu nggak boleh, nggak bagus. Terus misalkan main game, mainnya tembak-tembakan ya. Itu sama sekali nggak bagus adik-adik. Kenapa? Soalnya ketika kita nonton hal seperti itu dan usia kita belum mencapai, kita itu jadi terbayang-bayang. Nanti Kalau Free Fire gimana Kak? Tembak-tembakan juga Kak? Free Fire. apa ya Free Fire. Game yang tembak-tembakan Kak. Wah, kakak kurang tahu tuh kebetulan. Free Fire. Pernah main. Kakak belum pernah main. Nah, kalau mau tahu game itu bagus atau enggak, adik-adik tanya dulu ke papa mama. Papa, mama, boleh nggak sih aku main ini? Nah, sebaiknya kayak gitu ya adik-adik. Jadi, supaya adik-adik nggak berdosa sebelum adik-adik nonton atau apapun, adik-adik tanya dulu ke papa mama. Papa, mama, ini boleh nggak sih aku nonton? Ini bagus nggak sih buat aku? Karena adik-adik kalau kita nonton sesuatu yang nggak bagus, itu bakalan jadi jelek buat kita dan kita jadi berdosa. Nah, selanjutnya. Aku mah dikasih filmnya. Nah, selanjutnya ya. Nih. Enak, udah. Banyak banget. Aduh, aku nggak bisa. Aku lapar banget. Nggak bisa. Udah. Aku nggak cukup kalau makan aku. Aduh, udah dong. Udah banyak banget makanannya. Jangan. Yeay, tadi ada yang jawab kan, Epil? Bagus. Jadi, nggak bagus ya. Kenapa sih? Kan makan banyak bagus. Kalau sesuatu yang berlebihan adik-adik nggak bagus buat kesehatan ya. Biasanya kalau kakak nih makan kebanyakan, asam lambung kakak naik, kakak jadi muntah, terus kakak jadi sakit. Nah, jadi adik-adik segala yang berkelebihan itu nggak bagus ya. Nah, yang terakhir nih sekarang nih. Nih ya. Menyontek. Nah, Contek. adik-adik apa? Karena Contek. Nah, iya. Nah, adik-adik boleh di-mute lagi ya. Dosa nyontek itu kemalasan. Kenapa kemalasan? Karena biasanya nih orang-orang yang nyontek itu karena mereka males belajar. Mereka nggak bisa belajar, terus mereka waktu ujian takut. Karena kalau dapat nilai jelek nanti dimarahin mama papa. Jadinya apa? Jadinya ya udah deh, aku nyontek aja gitu. Nah, biasanya makanya kalau dosa kemalasan ini bahaya juga adik-adik. Kalau adik-adik males, adik-adik pengennya aku mau tidur aja, atau misalkan nih, siapa di sini yang sukanya ya main game aja gitu. Aku mah sukanya main game aja gitu. Aku mah nggak mau misalkan belajar, disuruh mama belajar, aku pengen main game. Main game nggak cuma 1 jam, tapi sampai 5 jam. Terus-terusan nggak belajar. Nah, itu juga nggak baik adik-adik. Walaupun ya, main game itu nggak salah. Main game itu nggak dosa adik-adik.
Tapi yang berdosa adalah kalau adik-adik main gamenya melebihi batas waktunya. Kalau adik-adik dikasih waktu sama mama, 1 jam boleh main game. Nah, adik-adik ngotot pengennya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai nggak belajar, lupa makan, ya lupa tidur, apalagi ya waduh nggak minum. Nah, itu baru dosa. Nah, adik-adik nih, kakak mau kasih lihat ya. Sebelumnya nih, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Nepil. Makasih Kak Nepil udah bantuin. Ya, nah adik-adik kakak mau kasih lihat satu video ini ya. Akibat kita terlalu sering atau kebanyakan main game. Nih, coba. Kenapa matanya berdarah? Matanya berdarah kenapa? Hah? Gara nonton HP ya? Lihat terus ya? Mau cek HP lagi? Dulu, jangan nangis. Makanya jangan main HP. Tuh, matanya berdarah. Tuh, matanya berdarah. Coba saya, coba lihat. Tuh, berdarah matanya. Berdarah kan? Mau main HP lagi? Gak mau. Hah? Gak mau main HP lagi? Mau main HP lagi nggak? Lepas aja ininya. Hah? Dokter ya. Ih, lihat matanya hitam tuh. Matanya merah tuh, berdarah tuh. Nah, adik-adik serem nggak sih? Matanya sampai kayak gitu. Itu beneran loh adik-adik, kakak sering lihat ya, teman kakak ada yang matanya sampai buta loh gara-garanya main HP-nya kelamaan. Jadi adik-adik, segala sesuatu itu nggak ada yang boleh kelebihan ya. Main game boleh, tapi ada waktunya. Kalau kita berkelebihan, jadinya apa? Ada hukumannya, ada sanksinya, yaitu kita jadi terluka, mata kita sakit, ya. Belum lagi nanti dimarahin, nanti nilai kita jadi jelek, banyak banget yang akhirnya merugikan diri kita maupun orang lain. Nah, adik-adik, di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Berarti di sini semuanya, nggak cuma adik-adik, nggak cuma kakak pembimbing di sini, nggak cuma papa mama, semuanya itu memang pernah berdosa ya. Kita itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu, kalau kita berdosa, kita jadi kehilangan kemuliaan Allah. Jadi adik-adik, kita itu nggak cuma kita sakit ataupun kita jadinya terluka, tapi yang paling serem apa sih adik-adik? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kehilangan kemuliaan Allah itu adalah kita jadi terpisah. Ya, kita ada di tebing satu nih ya, ibaratnya sama Tuhan Yesus ada di tebing lain dan ada dosa di tengah-tengah kita. Dosa itu sebagai jurang. Jadi kalau kita berdosa, kita susah untuk ke surga ataupun menemui Tuhan. Jadi kalau dalam dunia nyatanya, kita tuh jadi nggak dapat berkat dari Tuhan. Kita susah dapat berkat. Kita jadi tiba-tiba jadi susah belajar. Kita jadi tiba-tiba kok kayaknya loyo, kok kayaknya sakit-sakitan. Nah mungkin kita harus tanya dulu, mungkin nggak sih aku ini gara-gara aku masih berdosa. Nah adik-adik, kakak mau kasih contoh ya. Nih, kakak di sini ada balon. Ya, ini melambangkan adalah si jahat. Ya, si jahat. Terus kakak punya selembar tisu ya. Selembar tisu ini artinya adalah nih, ini ada kakak Ina ya, ada semua, ada adik-adik semua nih. Ini kita semua nih. Ini adalah kertas ya, tisu. Terus nih, ini ada manusia dan kita berdosa. Ini berdosa nih, kita kucuk ke rambut ya. Semakin dosanya semakin banyak, semakin ada aliran magnet. Wah. Dan apa yang terjadi? Ketika manusia terus berdosa, kita akan terus mendekat sama si jahat tuh. Lihat gak adik-adik? Ya, nempel sama si jahat. Nah, adik-adik, kita itu emang manusia yang penuh dengan dosa dan kita kesulitan untuk pisah dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, kakak mau adik-adik untuk ikut ke LED Kids minggu depan. Karena minggu depan ada jawabannya. Gimana sih Kak Ina caranya supaya aku nggak berdosa lagi, supaya aku bisa lepas dari dosa, aku bisa masuk surga, dan aku bisa terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, kemarin adik-adik udah bikin ini ya, lembar putih ya, kuning ya, warna kuning. Semua udah pada bikin ya? Udah. Udah. Nah,
Hari ini kita ke lembar warna hitam. Artinya apa sih, Kaina, lembar warna hitam? Ini melambangkan hati kita yang masih belum bersih. Kita itu penuh dengan dosa. Hatinya hitam. Iya, hitam ya, hitam dosa, penuh dengan dosa. Nah, adik-adik nanti itu dimasukin. Nah, adik-adik mungkin pernah berkelahi ya, kita pernah dosa berkelahi, atau kita pernah nggak rukun sama saudara. Kita mungkin pernah rakus ya, kita pengen makan es krim yang banyak gitu kan, padahal dibilangin nggak boleh misalkan. Atau enggak, dosanya pernah mengambil hak orang lain gitu kan, serakah gitu. Atau kita pernah mengontek mungkin ya, atau melihat hasil karya orang lain. Nah, adik-adik nanti ditaruh ya di warna hitam ini untuk mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh ngelakuin dosa ini lagi. Nah, adik-adik, coba sekarang kakak mau kasih pertanyaan. Pertanyaan ini nanti adik-adik akan dapat 5 poin. Dan yang paling cepat akan mendapatkan 5 poin dan ditulis langsung di chat ya. Kak Yopi, tolong ya Kak Yopi. Nah, Siap, Kak Ina. iya. Coba 1, 2, 3. Nih dia. Pertanyaannya adalah, dosa yang pertama yang Tuhan paling tidak sukai apa? Ayo coba ditulis. Dosa pertama. Ayo. Ditulis di chat. Yang cepat. Wah, banyak nih udah jawab. Kak Yopi udah dapat ya jawabannya? Sudah. Siap. Nah, pertanyaan yang kedua. Akibat kita berbuat dosa apa coba? Akibatnya apa tadi? 99. Bukan masuk neraka, yang lain. Nah, itu udah ada yang jawab tuh, Kak Yopi. Jauh dari Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik semua di sini mendengarkan ya. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik semua datang lagi ya minggu depan, karena minggu depan lebih seru lagi. Kita akan membahas lembar yang baru, yaitu lembar yang warna merah. Jadi adik-adik datang ya minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik semuanya. Oke, thank you Kak Ina. Thank you. Ya. Thank you. Oke, silakan di-mute lagi. Terima kasih lagi. Yo, silakan mute lagi. Tuhan berkata. Jangan keluar Zoom ya, jangan keluar Zoom. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Peti. Silakan Kak Peti. Kalau luar Zoom deh. Iya, ntar. Kak Cing tunggu sebentar. Oke. Adik-adik, tidak ada yang keluar dulu. Nanti kita akan bagi kelas dan bagi kelompok ya. Silakan Kak. Ayo adik-adik semua duduk. Nggak bisa dikit. Duduk yang benar. Tangannya dilipat ya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap berkat-Mu untuk pengajaran yang barusan diberikan oleh Kak Ina. Semoga pelajaran itu mengingatkan kembali untuk segala hal-hal yang tidak baik yang tidak akan dilakukan oleh anak-anak. Bapak, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendoakan doa syafaat. Biarlah Bapak Kau dengarkan doa-doa mereka. Silakan Taesa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara Indonesia. Semoga dengan adanya vaksin COVID-19, wabah corona bisa berkurang. Juga berkatilah aparat-aparat kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Tiffany. Ya Bapak, terima kasih telah berikan kedua orang yang sangat menyayangi kami karena selalu kesehatan dan perlindungan dari mara bahaya untuk kedua orang tua kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk kami semua di PD anak ini. Berkatilah dan lindungilah kami dari segala mara bahaya dan bencana. Bapa, jadikanlah kami anak yang selalu takut akan Engkau dan jadikanlah kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan bisa membanggakan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa anak-anak-Mu ya Bapak. Biarlah doa kami ini dilengkapi dengan doa Bapa kami dan Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Peti. Nah, adik-adik, sekarang kita akan dibagi kelas ya. Untuk yang kelas kecil ikut dengan Kak Mimi, Kak Mei, dan Kak Heni. Ya, nanti yang kelas besar berdasarkan kelompoknya masing-masing sudah dikelompokkan. Kemarin aku grupnya deh, bukan B. Ya, sekarang Miracle B, dari awal juga B Miracle. Ya, udah. Oke, silahkan. Nanti yang belum masuk, nanti akan kakak tanya, berarti belum ada datanya. Sebentar ya. Kakak open room. Jadi, sorry, kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu sebelum kita bagi kelas ya. Yuk, silahkan kameranya dibuka adik-adik. Kita ada 4 layar. Jadi, tetap senyum semuanya ya. Oke. Smile, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, lagi belum. Lagi layar kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga sekarang. Smile. Yes, layar keempat. 1 lagi. Ya.